Perkenalkan, nama saya Sukayina dengan NIM 64251545. Yang pertama ada latar belakang. Dari judul yang kita ambil di sini, Telkom adalah BUMN yang menyediakan layanan TIK dan digital terbesar di Indonesia. Adapun tantangan di era digital yaitu persaingan ketat dengan penyediaan layanan digital atau OTT, kemajuan teknologi AI, LOT, dan perubahan perilaku komunikasi masyarakat. Adapun urgensi, yaitu ada visi dan misi berperan sebagai pedoman utama dalam mengambil keputusan dan arah strategi jangka panjang perusahaan. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Tujuan utama laporan ini adalah untuk mengevakuasi pelaksanaan visi dan misi PT Telkom dalam menghadapi transformasi digital. Secara spesifik, analisis ini bertujuan untuk menilai referensi visi misi terhadap tantangan bisnis digital, menentukan kata kunci dan nilai inti perusahaan, menganalisis lingkungan strategi dan kesesuaian fungsi perusahaan, dan memberikan rekomendasi perbaikan strategi. Di sini saya akan menjelaskan visi dan misi dari PT Telkom Indonesia. Untuk visinya sendiri adalah menjadi perusahaan telekomunikasi digital berkelas dunia yang berdampak besar di tingkat regional serta menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan melalui ekosistem digital. Untuk misinya sendiri, yang pertama adalah transformasi menjadi perusahaan digital terbaik dengan dampak yang berskala internasional. Yang kedua adalah membangun organisasi yang agile, kolaboratif, dan berorientasi kepada hasil. Yang terakhir adalah memperkuat kultur pelayanan yang unggul. Untuk metode dan kerangka analisis yang digunakan adalah akhlak, karena sebagai BUMN, Telkom menerapkan budaya kerja akhlak untuk mendukung transformasi digital. Akhlak sendiri memiliki kepanjangan dari A, yaitu amanah, yang berarti memegang teguh kepercayaan dan integritas layanan. Yang kedua ada K, yaitu kompeten, yang berarti terus belajar dan membangun talenta digital Indonesia. Yang ketiga ada H, yaitu harmonis, yang berarti menghargai perbedaan di lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya ada L, yaitu loyal, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya ada A, yaitu adaptif, yang berarti berinovasi dalam menghadapi perubahan teknologi digital. Yang terakhir ada K, yaitu kolaboratif, yang berarti membangun kerjasama sinergis dengan mitra yang bersifat global. Nama saya Ardia Garini Pratiwi Alam dengan NIM 64251500. Saya akan mempresentasikan metode dan kerangka analisis. Janji nilai, value, proposition, dan visi misi digital. Fokus utama Telkom dalam adaptasi era digital meliputi yang pertama ada digital telco pilihan utama, menjadi penyedia konektivitas dan platform digital terdepan. Lalu yang kedua ada kedaulatan digital dan AI, memperkuat ekosistem artificial intelligence dan pusat data atau data center nasional. Lalu yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat, membangun infrastruktur digital yang inklusif dan berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada efisiensi operasional atau lean operation, proses bisnis yang lebih ramping, lincah, dan terintegrasi digital. Lalu yang terakhir ada fokus keberlanjutan atau ESG, menjadikan prinsip lingkungan sosial dan tata kelola sebagai sistem operasi utama. Lalu selanjutnya ada analisis lingkungan strategis, itu dari sisi pelanggan. Yang pertama ada segmen beragam, retail atau individu hingga korporat atau B2B. Ekspektasi layanan menginginkan keamanan data dan integrasi layanan fixed mobile yang lancar. Lalu yang ketiga ada kebutuhan, bergeser ke penggunaan data masif atau streaming, gaming, juga lot. Lalu ada dari pesaing, yang pertama ada kompetisi tinggi menghadapi operator besar. Lalu yang kedua ada ancaman substitusi layanan OTT global seperti WhatsApp dan Netflix, menggeser komunikasi tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loisa Sumasendian dengan NIM 64251749 dari kelas 641D01.
Di sini saya akan membahas analisis lingkungan strategis dari PT Telkom Indonesia. Yang pertama ada regulator kepemilikan. Pemerintah RI memegang 52,9% saham sehingga strategi harus selaras dengan agenda nasional. Selanjutnya ada kepatuhan. Terkait regulasi Kominfo terkait spektrum, frekuensi, dan lisensi. Selanjutnya ada teknologi. Disrupsi, transisi ke 5G, AI, dan cloud computing mengubah penyampaian layanan. Kedua ada digital mastery, transformasi internal agar lebih lincah melalui investasi infrastruktur, serat optik, dan pusat data. Selanjutnya ada keamanan cyber, fokus pada perlindungan privasi data pelanggan melalui tata kelola ketat. Selanjutnya saya akan membahas visi bisnis Telkom dan strategi perusahaan. Visi, menjadi perusahaan telekomunikasi digital kelas dunia. Misi, transformasi digital, tata kelola, peningkatan pelayanan. Selanjutnya ada implementasi, melalui fungsi utama perusahaan seperti pemasaran, operasional, SDM, dan keuangan. Selanjutnya ada kesesuaian dengan fungsi pemasaran. Visi Telkom relevan dengan strategi pemasaran digital dan kepuasan pelanggan. Pemasaran berperan dalam promosi dan hubungan jangka panjang. Strategi pemasaran memperkuat posisi Telkom sebagai penyedia solusi digital. Contoh programnya ada program digital IndiHome, Telkomsel Digital Service, strategi customer experience, pemanfaatan platform digital, pemasaran dukung kultur pelayanan unggul dan daya saing Telkom. Selanjutnya ada kesesuaian visi misi dengan fungsi operasional. Fungsi operasional berperan strategis dalam mewujudkan visi Telkom dengan membangun ekosistem digital yang andal dan berkelanjutan. Visi Telkom mendorong modernisasi infrastruktur dan digitalisasi proses bisnis agar lebih efisien dan kompetitif di tingkat internasional. Contoh program atau kebijakan yaitu modernisasi infrastruktur jaringan atau fiber optik, digitalisasi proses operasional, dan peningkatan standar kualitas layanan. Selanjutnya ada kesesuaian visi misi dengan fungsi SDM. SDM kunci dalam transformasi digital Telkom. Misi perusahaan menekankan organisasi agile dan kolaboratif. Telkom butuh SDM dengan kompetensi digital dan adiktif. Contoh programnya yaitu pelatihan kompetensi digital, budaya kerja agile dan kolaboratif, serta sistem penilaian KPI. Selanjutnya ada kesesuaian visi misi dengan fungsi keuangan. Fungsi keuangan mendukung strategi dan transformasi digital Telkom. Visi Telkom menuntut pengelolaan keuangan yang sehat, transparan, dan berorientasi jangka panjang. Contoh programnya yaitu alokasi anggaran investasi digital, prinsip good corporate governance, pengendalian biaya operasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safaranti Cewitami dengan NIM 64250720. Selanjutnya saya akan menjelaskan rekomendasi strategis. Yang pertama ada keamanan data. Target 0 insiden kebocoran data sebagai nilai jual utama perusahaan. Yang kedua ada otomatisasi dan AI. Implementasi chatbot dan optimasi jaringan untuk efisiensi biaya operasional sebesar 15-20%. Yang ketiga, ada ekosistem terintegrasi, memperkuat layanan fixed mobile convergence untuk menjaga tingkat retensi pelanggan. Yang keempat, ada talenta digital. Program pelatihan berkelanjutan untuk memastikan kesiapan organisasi menghadapi disrupsi teknologi. Selanjutnya ada implikasi, implementasi, dan risiko. Yang pertama, implikasi sumber daya. Pengelolaan sumber daya manusia menjadi elemen strategis, dibutuhkan peningkatan kompetensi digital dan motivasi kerja karyawan. Yang kedua, implikasi resiko. Munculnya ancaman keamanan data, kesenjangan kemampuan digital, serta potensi resistensi internal terhadap perubahan sistem operasional. Yang ketiga, ada tahapan strategis dimulai dari penyesuaian visi misi, pembangunan kesadaran organisasi, penguatan infrastruktur, hingga optimalisasi pelayanan pelanggan. Selanjutnya, ada kesimpulan dan saran strategi. Kesimpulannya yaitu, visi Telkom menjadi perusahaan telekomunikasi digital kelas dunia sangat relevan dengan dinamika industri saat ini.
Keberhasilan didukung oleh nilai akhlak dan sinergi layanan inklusif. Untuk saran strateginya, yang pertama peningkatan keamanan data, memprioritaskan proteksi data dengan target 0 insiden kebocoran. Yang kedua, inovasi AI, mempercepat integrasi AI untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional. Yang ketiga, ada pengembangan talenta digital, program pelatihan kompetensi digital yang berkelanjutan bagi karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.